Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bukti V. Benarkah setiap yang serupa pasti sama? Akhir-akhir ini kaum Syafi'iyah kerap kali dibitah-bitahkan oleh kaum Wahabi. Mereka mengatakan, jika tidak ada contoh dari Nabi, untuk apa kita lakukan? Hingga mereka haramkan segala amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Petik terbalik, walaupun ada perintahnya dalam Al-Quranul Karim. Lebih-lebih lagi kalau mereka melihat orang-orang yang membuat acara tepung tawar, baik untuk pesta maupun untuk haji, mereka langsung mengatakan haram, bid'ah, syirik del. Perkataan itu tidak cukup hanya sampai di situ. Bahkan mereka berani menyamakan Muslim dengan Hindu, hanya gara-gara sebuah adat tepung tawar itu saja. Dalil yang mereka gunakan adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagiannya. Menurut mereka para pelakunya adalah syirik. Karena hal itu merupakan budaya Hindu, maka pelakunya termasuk Hindu juga. Kalaupun mereka naik haji, maka dikatakan orang Hindu naik haji. Begitulah seterusnya. Kalaulah begitu cara menggunakan dalil, tentunya setiap yang ada persamaannya, yang menyerupainya, dihukumkan sama. Seorang ustadz sama dengan pendeta kalau memakai jas dan dasi. Ustadz adalah pendeta, dan pendeta adalah ustadz. Orang yang makan di kursi sama dengan kafir, karena syariat Islam makan tidak seperti itu. Orang kafir dapat dikatakan Islam bila cara makannya seperti cara Rasulullah. Petik terbalik, walaupun dia menyembah berhala, karena dia telah menyerupai kaum muslimin. Jamaah tablik adalah jamaah salafi. Kalau dilihat dari segi gamisnya, yang lebih parahnya lagi, seorang Paulus sama dengan sahabat Nabi, karena pakaiannya sangat mirip, sehingga sahabat adalah Paulus dan Paulus adalah sahabat. Kami tidak membela sana-sini pada awalnya, hanya kami ingin mendudukan hadits yang mereka gunakan untuk menyerang orang lain itu berdiri sesuai pada tempatnya. Maka di sini kami pertanyakan, benarkah demikian? Mari kita mulai penggunaan hadits. Siapa yang menyerupai dengan satu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hari Abu Daud. Perlu diperhatikan ialah ada kata-kata dan kata-kata men adalah lafaz tunggal yang bermakna tunggal. Sedangkan kata kaumin itu lafaz tunggal yang bermakna jamak. Maka dengan demikian lafaz hadits ini tentulah maksudnya siapa yang berada sendiri di dalam satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Contoh kata-kata, siapa saja yang menyerupai dengan satu kaum. Kelompok maksudnya adalah seseorang yang mendatangi satu kaum. Kelompok misalkan kelompok judi, maka dia bagian dari kaum itu. Maksudnya, walaupun dia tidak ikut berjudi, kalau kesehari-hariannya nongkrong di situ, maka dia telah bertasyabih, serupa dengannya. Orang tersebut dihukumkan sama, walaupun ia duduk memakai jubah dan sorban. Dan begitu juga sebaliknya. Jika seseorang mendatangi kelompok yang sedang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak ikut membacanya asalkan dia duduk dengan baik, maka dia dikatakan bagian kaum tersebut. Dan ini diperkuat oleh Anisa
Ayat 140. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Dalam hadits ini tidak dikatakan kaum yang menyerupai kaum yang lain, atau kelompok yang menyerupai kelompok lain. Maka sangat tidak tepat hadits ini bila dijadikan sebagai dalil untuk membantah orang-orang menabur bunga di kuburan, dengan alasan hanya karena menyerupai orang Hindu, hingga orang-orang yang mengadakan tepung tawar pernikahan dikatakan Hindu juga. Qultu wallahu alam. Bukti V. Hukum PESIJUK. Tepung tawar. Pesijuk tepung tawar ini sering dituding oleh Dajjal yang berkedok ulama penegak sunnah sebagai perbuatan syirik dan bid'ah. Kenapa kami katakan demikian? Sebab akal mereka tidak digunakannya untuk menimbang perbuatan tersebut kepada hukum Allah yang 5. Mereka langsung mengatakan bid'ah, khurafat, syirik dan lafat-lafat kufur lainnya. Setelah kami kumpulkan tudingan mereka terhadap pelaksanaan tepung tawar ini, akhirnya kami simpulkan menjadi 5 macam. 1. Mereka mengatakan kafir. Alasannya adalah setiap yang menyerupai kaum yang lain dikatakan sama. Menurut mereka, acara ini adalah budaya Hindu, maka tentu pelakunya termasuk Hindu. 2. Mereka mengatakan syirik. Alasannya adalah oleh karena pelakunya berkeyakinan Islam dan ketika telah menyerupai Hindu, tentu mereka menjadi syirik. 3. Mereka mengatakan bid'ah. Alasannya adalah hal ini tidak dicontohkan Nabi. Menurut mereka setiap yang tidak dibuat Nabi itu adalah bid'ah dan sesat. 4. Mereka mengatakan haram. Alasannya adalah sesuatu yang telah menjadi bid'ah, hukum melakukannya adalah dosa haram. 5. Mereka mengatakan mubazir. Alasannya adalah pemborosan. Benda itu akan terbuang begitu saja, sia-sia, dan tidak ada manfaatnya. Kalaulah mereka bukan Dajjal, apalagi julukan yang pantas untuknya. Mereka jauh dari akal sehat. Kalaulah ia manusia yang berakal sehat, tentu tidaklah mengatakan seperti demikian. Padahal dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, jelas-jelas disebutkan bahwa Rasulullah petik terbalik pernah memercerikan air kepada Ali dan Fatimah ketika pernikahannya. Namun sebagian mereka mengatakan hanya mubazir saja. Kalau orang berkata pesijuk itu perbuatan yang mubazir, itu salah besar, sebab Rasulullah petik terbalik melakukannya. Kalau dikatakan mubazir juga, berarti mereka lebih parah lagi, tidak waras akalnya. Sebab telah menuduh Rasulullah petik terbalik melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan syaitan. Nauzubillah. Pernah saya dialog dengan salah seorang pengikut aliran Muhammadiyah yang sering ngaji pada kelompok Salafi. Katakanlah namanya si A. Awalnya dia berkata begini, "Pak Ustadz, menurut Anda apakah pesijuk itu dibolehkan dalam agama?" Saya berkata, "Ya, boleh." Lalu disambungnya begini, "Agama siapa? Kita atau Hindu?" Saya jawab, "Agama Islam." Dia bertanya lagi, "Apakah ada dalilnya?" Akhirnya kami pun berbicara masalah itu panjang lebar. Maka di sini saya buat dalam bentuk tanya jawab, agar para pembaca mudah memahaminya. Sebelumnya saya bertanya kepada AA. Saya, menurut Anda, apakah tepung tawar ini budaya Hindu?
Ya. Makanya kami sangat melarang hal tersebut karena sangat menyerupai amalan mereka. Bukan itu saja, amalan tersebut juga dilakukan dukun. Saya, apakah boleh meruqyah dengan menggunakan air? Ya, boleh katanya. Saya, bukankah air juga digunakan Hindu dan dukun? Mengapa kalian membolehkannya? Perhatikan ini. Hindu dan dukun Muslim menggunakan asteris air gelombang air, asteris minyak wangi gelombang minyak wangi, asteris bunga gelombang bunga, asteris menyan gelombang menyan. Ternyata dukun dan Hindu menggunakan air. Kita juga sama. Hindu dan dukun menggunakan minyak wangi. Kita juga sama. Mengapa ketika Anda menggunakan air dan minyak wangi, Anda tidak samakan diri Anda dengan Hindu dan dukun? Padahal Anda dan dukun ada persamaannya. Kenapa hanya bunga dan menyan saja yang Anda kritik? Apa yang membuat Anda sangat benci dengan dua ciptaan Allah ini? Apakah Anda lupa membaca ayat ini? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dalam ayat ini, semua ciptaan Allah itu halal. Tidak ada yang milik dukun. Mengapa Anda membencinya? Tunjukkan ayat atau hadits tempat bersandar pikiran ada. Jika Anda orang yang mengikut Islam dengan baik, kalau tidak berarti Anda hanya berprasangka saja yang pasti tidak ada kebenarannya. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. An-Najm 28. Perhatikan lagi. Saya, Rasulullah petik terbalik melakukan hal tersebut ketika pernikahan putrinya Siti Fatimah S dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Rasulullah itu? Beliau meminta Fatimah agar membawakan segelas air. Lalu beliau meludahkan air itu dan beliau memercikannya ke Fatimah DCB. Bukan hanya kepada putrinya, tetapi juga kepada Ali menantunya itu. Dalam riwayat itu Rasulullah petik terbalik memercikan air dengan tangannya. Nah, mengapa orang sekarang dengan kerumputan? Kalau dengan kuas, nanti membuat Anda jadi kebingungan. Tolong dipahami. Walaupun dengan tumbuh-tumbuhan, namun tetap dengan tangan juga. Bukan dengan kaki. Di mana salahnya? Tolong tunjukkan. Tidak mencontoh Rasul. Sunahnya ada apa tidak? Ada tapi bercampur dengan bid'ah. Oke. Rasulullah salat memakai jubah dan syorban. Orang sekarang salat memakan baju puntung dan tidak berpeci. Apakah salat yang seperti itu dibolehkan? Agama. Garis bawah. Ya. Pernahkah Rasulullah salat memakai baju puntung seperti orang sekarang itu? Garis bawah. Tidak. Apakah orang yang salat dengan memakai baju puntung itu dikatakan bid'ah? Garis bawah. Tidak. Kenapa tidak? Bukankah telah bercampur antara sunnah dengan bid'ah? Anda tidak setuju dengan tepung tawar karena telah bercampur dengan bid'ah, yaitu air dan dedaunan. Mengapa di sini Anda katakan tidak? Menurut hukum fikih tidak demikian. Bukankah kita telah sepakat agar berbicara berdasarkan Quran dan Sunnah? Mengapa Anda berkata hukum fikih? Kalau memakai hukum fikih kita tidak berhujah begini. Kan Anda yang selalu menantang kami dengan menanyakan dalil dan sebagainya. Mengapa Anda mentok juga ketika kami menunjukkan kitab Anda? Bertanya hadits.
Ketika berhujah begini Anda berkata, hukum fikih. Anda ini orang apa setan sih? Baiklah. Apakah dalam kelompok kalian ketika memestakan, seseorang telah mengikuti Rasul? Di sini dia terdiam. Terlebih-lebih ketika saya berkata, kalau memang kalian sebagai umat yang selalu mengikuti sunnah Nabi, mengapa kalian tidak membuat seperti apa yang dilakukan Nabi ketika menikahkan putrinya itu? Dia tidak menjawab. Akhirnya dia mengalihkan pembicaraan. Pertama dia berkata begini, kalau begitu berarti Islam dipermudah. Anda kalau ingin bicara tolong pikirkan dahulu. Jangan asal bicara. Dalam surat-surat Al-Hajj ayat 78 berbunyi, dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dalam Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Itulah sebabnya hadits dari Jabir, bahwa Rasulullah petik terbalik, bersabda, hanya saja aku diutus dengan agama yang lurus lagi, penuh toleran, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari umatku. Perhatikan, dari tadi saya bicara menggunakan dalil, tapi sepertinya Anda tidak menghiraukannya. Jawaban saya ini sunnah apa bukan? Kalau sunnah, kenapa tidak diakui? Dan kalau bukan, tunjukkan mana sunnahnya. Sekarang yang mengada-ada itu siapa? Saya atau Anda? Kalau Anda tidak mengada-ada, tunjukkan mana dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, apakah bukan mengada-ada namanya? Kalian telah mendahului Allah dalam menetapkan hukum. Sebab kalian telah mengharamkan tepung tawar itu. Apakah kalian lupa dengan ayat ini? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya 1407 dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Hujurat ayat 1. 1407 maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Orang sekarang menabur bunga padahal Nabi memercikan air. Tentu tidak sama. Di mana pembenarannya? Baiklah. Sepertinya Anda tuli terhadap apa yang saya jelaskan ini. Dengarkan baik-baik. Disinilah perlunya pikir. Mungkin Anda bertanya begini, orang-orang sekarang ketika membuat acara pesijuk atau tepung tawar, mereka memakai bunga, air dan dedaunan lalu dipercikan kepada orang yang ditawari. Nah itu kan mubazir. Saya jawab begini, yang kita masalahkan ini apanya? Mubazirnya kah atau syiriknya? Kalau mubazirnya, nol ke. Kita bahas masalah mubazir, dan jangan masalah syiriknya. Anda memahamkan mubazir itu apa? Pemborosan. Kalau boros, tolong sebutkan di mana borosnya. Lalu, bandingkan dengan surat undangan yang begitu mahal harganya serta dikalikan sekian banyak jumlahnya. Lalu, berapa jadinya? Mana yang lebih boros antara surat undangan atau biaya tepung tawar itu? Kalau tepung tawar dikatakan mubazir tentu surat undangan pun mubazir juga. Kalau tepung tawar dikatakan haram, tentu surat undangan pun dikatakan haram juga. Lalu mengapa orang kalian hanya mengharamkan tepung tawar saja, namun mendiamkan yang lainnya? Kalau kita bicarakan masalah ini bukan hanya mengenai itu saja, dan saya menganggap Anda orang yang berakal, maka tidaklah perlu saya perpanjang.
lagi permasalahannya. Kemudian saya lanjutkan beberapa pertanyaan yang masih berkaitan dengan itu. Saya, menurut Anda boleh apa tidak kita buang air? Tidak. Saya, ketika Rasulullah petik terbalik meludahi air dan memercikannya kepada kedua mempelai, yaitu kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Alia menantunya. Apakah menurut Anda itu mubazir? Tidak. Saya, bukankah Rasul telah membuang atau menyia-nyiakan air tersebut? Tidaklah demikian. Saya, kenapa Anda katakan tidak demikian? Tentu ada manfaat yang kita tidak tahu. Saya, kalau demikian di sini saya kasih tahu. Allah berfirman begini. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah 29. Saya, dalam ayat ini ada kata-kata, untuk kamu, tahukah Anda? Artinya itu apa? Itu sebuah penyerahan. Saya, andaikan seseorang berkata, ini pisang saya untuk kamu, apakah pisang tersebut boleh Anda ambil? Ya. Karena sudah menjadi hak saya. Saya, kapan Anda memilikinya? Setelah diserahkan dengan kata-kata, untuk kamu, tadi. Saya, baiklah. Bunga-bungaan, itu apakah Allah ciptakan untuk kita? Dan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat ini. Ya, tentu saja. Saya, apakah ada dalil yang melarang kita menggunakan bunga? Tidak. Saya, apakah ada keterangan tentang penggunaan bunga? Hanya untuk satu hal saja. Misalnya hanya ditanam di halaman saja. Dan kalau kita gunakan untuk tepung tawar maka haram. Tidak ada. Saya, lalu mengapa kalian melarangnya? Untuk apa bunga? Kalau tidak boleh digunakan seperti yang kami buat itu. Coba perhatikan lagi sejarah tadi. Rasulullah memercikan air ke Fatimah dan Ali. Bukankah air itu lebih baik diminum saja? Ini menunjukkan bolehnya kita menggunakan bunga tersebut. Misalkan Anda yang kami buat begitu. Apakah Anda mau menerima bunga tersebut? Belum tahu. Saya, kalau demikian bacalah hadits yang diriwayatkan dari Utsman An-Nahdi. Berkata ia, bersabda Rasulullah, artinya, apabila diberikan salah seorang kamu akan bunga yang harum, maka janganlah ditolaknya, karena dia itu keluar dari surga. Hari At-Tirmidzi. Perhatikan hadits di bawah ini. Artinya, dari Abu Salabah Al-Hushani Jurtsum bin Nasir berkata ia. Berkata Rasulullah petik terbalik. Sesungguhnya Allah telah memfardukan segala yang fardu. Maka jangan kalian sia-siakan dan membatasi segala batasan. Maka jangan kalian lewati dan mengharamkan segala sesuatu, maka jangan kalian lakukan. Dan yang didiamkannya segala sesuatu itu rahmat untuk kalian. Bukanlah Allah lupa, maka janganlah kalian bahas-bahas lagi. Saya, bunga adalah sesuatu yang diciptakan untuk kita, baik digunakan untuk wangian maupun untuk yang lainnya. Kalau penggunaan tersebut dilarang, lalu bagaimana dengan ayat tadi? Ada hadits yang mengatakan, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagiannya. Saya, maksud hadits tersebut tidak tepat dengan apa yang kita bahas. Kalau setiap yang menyerupai satu kaum lalu dikatakan sama, itu gawat. Dan sangat gawat. Di mana gawatnya? Saya,
Ketika guru Anda memakai baju jas, tentu sangat mirip dengan seorang pendeta. Lalu apakah Anda menyamakannya? Guru kami memakai gamis. Saya, di Medan, pakaian gamis didominasi dipakai oleh jamaah tablik. Tapi guru Anda yang salafi itu tidak mau juga disamakan dengan jamaah tersebut. Di Roma, Itali, Paulus selalu memakai gamis jubah. Jika kami menyamakan guru Anda dengannya, tentu Anda tidak terima, bukan? Ketika seorang Yahudi memakai jubah dan makan seperti cara sunnah Nabi, apakah Anda muslimkannya? Ketika Anda melihat seorang muslim makan berdiri, apakah Anda mengkafirkannya? Ya tentu tidak. Kenapa Anda tidak berani? Padahal Anda membaca hadisnya. Kalau Anda belum paham, jangan terlalu maju mengkritik orang lain. Anda harus paham dahulu. Dan Anda jangan mau didoktrin begitu saja. Sebenarnya kami berbicara bukan hanya ini saja, tapi hanya inilah yang dapat saya cantumkan dalam buku ini. Dan untuk masalah hadits, siapa yang menyerupai suatu kaum, itu lihatlah pada masalah setiap yang serupa pasti sama. Adapun hadits mengenai pesijuk tepung tawar tersebut selain yang sudah kami sebutkan di atas, dapat juga dilihat dalam Hari Imam Tabrani, nomor 18.454. Hadits yang begitu panjang. Dan dalam Majmas Az-Zawaid, juz 9 halaman 205. Juga di Jamiul Hadits Syekh Jalaluddin Suyuti, Mu'jam Kabir Tabrani, Sawakul Muhrikat halaman 231. Cet Hakikat Kita, Bevi, karya Muhadits Ibnu Hajar Al-Hitami. Sedangkan tafaul tambahan dari pesijuk, yaitu memakai sedingin, jeruk purut, pulut, beras, padidel, yang ada manfaatnya, itu disebutkan dalam Tufatul Muhtaj, jil 6, halaman 373, Hasyiah Kulyubi jilid 4 halaman 113. Ini juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abi Daud, Imam Nasai dan Abi Ya'la, yang tercantum dalam kitab Hisnul Hasain karangan Alamah Syamsuddin Muhammad Jazuri halaman 78, terletak di cacatan pinggir kitab Khazinatul Asrar, yang arti hadits tersebut adalah tatkala Nabi petik terbalik menikahkan Sayyidina Aliyah dan Sayyidah Fatimah. Rasulullah petik terbalik memasuki rumah, lalu beliau petik terbalik berkata pada Sayyidah Fatimah, "Bawakan air untuk saya." Sayyidah Fatimah beranjak mengambil mangkok yang terisi air. Lalu Rasulullah petik terbalik memegang mangkok tersebut dan meludah ke dalamnya. Kemudian beliau berujar, "Menghadaplah." Sayyidah Fatimah pun menghadap. Lalu Rasulullah petik terbalik, memercikan air ke dada Sayyidah Fatimah dan kepalanya sembari berdoa, "Ya Allah, saya meminta perlindunganmu untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Kemudian Rasulullah petik terbalik berkata, "Membelakanglah." Sayyidah Fatimah pun membelakang. Rasulullah petik terbalik juga memercikan air ke bahu Sayyidah Fatimah sambil berdoa, "Ya Allah, saya meminta perlindunganmu dengannya dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Dan isi hadits selanjutnya, Rasulullah petik terbalik juga melakukan hal yang sama kepada Sayyidina Aliyah ketika pernikahan mereka. Doa yang dibacakan Nabi ini sama dengan doa ibunya Siti Maryam ketika Maryam baru dilahirkan. Allah jelaskan pada surat Ali Imran ayat 36, "Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon
perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Apakah makna percikan itu? Kalau tepung tawar dikatakan sia-sia, apakah percikan itu tidak? Perlu dipahami adalah tudingan penyamaan yang seperti itu adalah fitnah kepada kaum muslimin lainnya. Karena pengambilan makna hadits tersebut tidak tepat pada sasarannya. Sebab Hindu dan Islam adalah dua kelompok yang berbeda dalam keyakinan. Kecuali bila seorang muslim datang ke acara orang Hindu yang sedang menabur bunga, lalu dia duduk bersama mereka, maka dikatakan ia telah bertasyabih sama dengannya. Kalaulah dikatakan orang yang melaksanakan tepung tawar sama dengan orang Hindu hanya karena kesalahan memahami sebuah hadits, maka akan timbul 1000 Hindu lainnya. Pemahaman salah ini perlu diluruskan. Perhatikan keterangan di bawah ini. Disebutkan dalam kitab Muslim Juz 1 hal 459 dan Bukhari Juz 1 hal 241. Adalah dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, bahwasanya Rasulullah petik terbalik ketika tiba di Madinah. Beliau dapati di sana orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Maka Nabi petik terbalik bertanya kepada mereka, "Hai, apakah yang kamu puasakan ini?" Jawab mereka, "Ini hari besar, di mana Allah telah membebaskan Musa dan kaumnya dan telah mengkaramkan Firaun dan kaumnya. Maka Musa berpuasa pada hari semacam ini karena bersyukur kepada Allah dan kami pun mempuasakannya pula." Lalu Rasulullah petik terbalik berkata, "Kami lebih berhak dan lebih patut menghormati Musa dibanding kamu." Maka Nabi berpuasa pada hari Asyura dan beliau menyuruh umat berpuasa pada hari itu. Hari Bukhari Muslim. Memang puasa Syuro itu kata Nabi petik terbalik harus dibedakan dengan puasa Yahudi dengan cara berpuasa 2 hari, yaitu pada 9 dan 10 Muharram. Namun jangan salah, 10 Muharram itu puasa yang Yahudi. Pembedanya adalah 9-nya. Hal ini sama saja seperti kita dengan Hindu. Tepung tawar dipakai Hindu, nah kita juga pakai itu. Apa perbedaan kita dengan dia? Bedanya ada 3, yaitu pada niat, pada pelaksanaannya, dan pada bacaannya. Hindu baca apa, kita baca apa, itulah bedanya. Jadi, memang ada penyerupaan tapi niat dan bacaan itulah membedakannya. Sama dengan puasa Asyura tadi, memang ada penyerupaan dengan Yahudi, tapi 9. Itulah yang membedakannya. Kalau tidak demikian maka terjadilah ribuan persamaan jadinya. Perhatikan keterangan ini. Nabi bersama sahabat berpuasa sebagaimana puasanya orang Yahudi. Kalaulah memahami hadits ini, hanya melihat dari gambaran nyata saja, yaitu siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagiannya. Apakah tidak mungkin nantinya akan menyamakan sahabat Nabi dengan Yahudi tersebut? Masya Allah. Yahudi yang dimaksud bukan Muslim, dan Muslim bukan Yahudi. Yahudi kitabnya Taurat sedangkan Muslim kitabnya adalah Al-Quran. Kalau karena ada persamaan lalu dikatakan sama, itu salah besar. Saudaraku, sebab Hindu dengan Muslim tidaklah sama. Coba perhatikan perbandingan berikut. Muslim Hindu, landasannya 5 rukun Islam tidak. Ada salat 5 waktu tidak. Kiblatnya ke Ka'bah tidak. Tuhannya Allah tidak. Di sini sangat jelas sekali perbedaan antara Muslim dengan Hindu. Maka samakah orang yang bertuhan dengan yang tidak bertuhan?
Samakah orang Islam dengan yang tidak Islam? Kalau sama, untuk apa rukun Islam itu? Kalau demikian bagaimanakah maksud hadits tersebut? Maka pemahaman yang tepat adalah, kalaulah ada orang yang berfaham, tidak bolehnya tepung tawar untuk jamaah haji, tetapi dia juga berada di tempat itu, maka ia dikatakan telah sama dengan kelompok itu. Kalau hukumnya haram, maka yang duduk itu pun haram juga, walaupun tidak ikut menepung tawari. Kalau hukumnya boleh berarti, yang duduk itu pun boleh juga. Artinya Nabi petik terbalik hanya menjelaskan hukum seseorang yang bergabung di tempat itu, bukan lainnya. Jika seseorang berada di tempat maksiat berarti ia telah sama dengannya. Begitulah maksud hadits tersebut. Perhatikanlah lafaz hadits tersebut. Kembali, tentulah hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam surat An-Nisa, ayat 140. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Dalam ayat ini Allah menyamakan seseorang jika seseorang itu ikut duduk bersama mereka. Perhatikan, kalau kamu berbuat demikian, duduk bersama mereka, tentulah kamu sama dengan mereka. Pengertiannya adalah, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagiannya. Kalau setiap yang ada persamaannya dikatakan sama, maka setiap orang yang menggunakan kalender Masehi harus dicap sebagai pengikut Yahudi dung. Wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.